ISO 9001-2015 bagi MR atau Manajemen Representatif. Manajemen representatif atau biasa disebut MR merupakan wakil manajemen yang bertanggung jawab dan berwenang untuk memastikan sistem manajemen mutu yang diimplementasikan memenuhi persyaratan standar. Meskipun di dalam dokumen standar ISO 9001-2015 tidak tertulis mengenai kewajiban adanya MR, meskipun demikian, keberadaan MR tidak dilarang. Boleh ada, boleh tidak. Yang penting, ada personil yang bertanggung jawab terhadap sistem manajemen mutu yang diimplementasikan. Sebagian perusahaan masih menggunakan istilah MR untuk personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dan memiliki wewenang untuk memastikan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 berjalan. Sebagian lainnya menunjuk QA Manager atau QC Manager sebagai personil yang bertanggung jawab dalam implementasi ISO 9001-2015 di perusahaan tersebut. Apa sajakah tanggung jawab dan wewenang MR dalam memastikan implementasi ISO 9001 di perusahaan mereka? Yuk kita simak sampai tuntas. Yang pertama, tanggung jawab MR dalam suatu perusahaan antara lain. Pertama, memastikan sistem manajemen mutu diimplementasikan dan memenuhi persyaratan standar ISO 9001-2015. Yang kedua, MR bertanggung jawab dalam keterlaksanaan Internal Quality Audit atau IQA. Kemudian tanggung jawab ini bukan sebatas terlaksana saja, tetapi mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan internal audit tersebut. Tanggung jawab yang lainnya adalah MR memastikan tindakan perbaikan atas temuan audit dipenuhi, atau istilah lainnya adalah closing. Apabila ada temuan yang belum ditindaklanjuti, maka MR harus bertanggung jawab hal tersebut di hadapan manajemen puncak, apa penyebabnya, dan bagaimana tindak lanjutnya. Yang keempat, tanggung jawab MR selanjutnya adalah mempersiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan atau program review manajemen atau kaji ulang manajemen. Program kaji ulang manajemen dilaksanakan minimal sekali dalam setahun dengan konsep rapat atau meeting yang melibatkan perwakilan dari seluruh departemen atau bagian. Adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat tinjau manajemen ini adalah: yang pertama, status tindakan dari tinjauan manajemen terdahulu. Terkait dengan hal ini, maka dalam rapat tinjauan manajemen tersebut, status tindakan yang memang harus dilakukan dari hasil tinjauan manajemen terdahulu dipastikan sudah diselesaikan. Yang kedua, pembahasan rapat tinjauan manajemen yang kedua adalah perubahan isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen mutu. Yang ketiga adalah kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak terkait. Berkaitan dengan kepuasan pelanggan dan umpan balik, ini tentu saja akan mencerminkan bagaimana output, produk, atau layanan kita dapat memenuhi harapan dan kepentingan dari pihak terkait atau biasa kita sebut sebagai persyaratan pelanggan. Yang keempat yang dibahas adalah evaluasi ketercapaian sasaran mutu. Di sini akan dilihat sasaran mutu dari masing-masing bidang, seberapa besar ketercapaiannya, dan berapa gap analisisnya, sehingga di tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan dan untuk mencapai sasaran mutu yang ditetapkan. Pembahasan kelima adalah kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa. Hal ini tentu saja disesuaikan dengan persyaratan pelanggan.
Yang keenam adalah ketidaksesuaian dan tindakan korektif. Hal yang dibahas dalam poin 6 ini adalah hasil audit sebelumnya, baik itu internal audit maupun eksternal audit. Apakah ketidaksesuaian ditemukan, sudah dilakukan correction dan corrective actionnya. Pembahasan ketujuh adalah pemantauan dan pengukuran hasil. Hal tersebut tentu saja berkaitan dengan pemantauan dan pengukuran yang biasanya dilakukan oleh teman-teman dari QC. Pembahasan yang ke-8 adalah hasil audit. Hasil audit di sini dapat berupa hasil audit dari badan sertifikasi atau hasil audit dari internal audit terbaru. Oleh karena itu, ini pasti akan dibahas. Karena apa? Setelah kegiatan rapat tinjau manajemen, biasanya itu akan dilanjutkan dengan audit surveillance atau audit dari badan sertifikasi. Pembahasan yang ke-9 adalah kinerja penyedia eksternal atau biasa kita sebut supplier atau subkontraktor. Penyedia eksternal atau supplier tersebut harus dievaluasi bagaimana kinerja mereka selama setahun. Hal-hal yang biasa dipantau adalah yang pertama, apakah barang atau alat atau apapun yang disuplai kepada kita itu sesuai dengan spesifikasi, apakah waktu pengiriman sesuai, dan apakah terkait dengan pembiayaan itu sesuai dengan yang direncanakan. Poin ke-10 adalah kecukupan sumber daya. Poin ke-11 adalah efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi resiko atau peluang. Dan yang terakhir adalah peluang peningkatan. Hal-hal tersebut akan dibahas dalam review manajemen. Sedangkan wewenang yang dimiliki oleh MR secara umum adalah yang pertama, memiliki wewenang berkomunikasi langsung dengan manajer atau leader dari masing-masing departemen. Ini penting karena berkaitan dengan pemenuhan persyaratan. Yang kedua, wewenang selanjutnya adalah MR berwenang untuk menetapkan jadwal audit dan review manajemen meskipun hal tersebut harus disetujui oleh manajemen puncak. Yang ketiga, wewenang ketiga dari MR adalah berkomunikasi langsung dengan pihak eksternal yang berkaitan dengan ISO 9001-2015 seperti konsultan maupun badan sertifikasi. Korespondensi dengan badan sertifikasi dapat dilakukan secara langsung antara MR dan pihak badan sertifikasi. Apalagi dengan konsultan, selama saya menjadi konsultan dan mendampingi berbagai perusahaan, maka komunikasi yang utama adalah dengan MR. Karena MR memiliki wewenang dan akses ke semua departemen. Oleh karena itu, seorang MR yang baik adalah yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan seluruh personil yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut. Tidak mudah, tapi bisa. Jika Anda ditunjuk sebagai MR dan merasa butuh advice atau saran dan masukan, gunakanlah jasa konsultan. Karena fungsi konsultan adalah mencarikan solusi atas setiap permasalahan dan kebuntuan terkait implementasi ISO 9001-2015. Saya Tommy Eka Miharja, sampai jumpa.